Pemerintah resmi memperpanjang PPKM level 4 terhitung sejak 3 hingga 9 Agustus 2021. Untuk membahas terkait bagaimana meningkatkan efektivitas perpanjangan kebijakan ini agar target pemerintah menurunkan laju kurva penularan COVID-19 bisa tercapai, kita telah terhubung dengan juru bicara Kemenkes Siti Nadia Tarmizi. Dr. Nadia, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Marvin. Iya, Dr. Nadia, ini Presiden memutuskan memperpanjang PPKM. Bagaimana target pemerintah dalam perpanjangan PPKM hingga 9 Agustus ini? Ya, kalau kita tahu bahwa perpanjangan ini adalah upaya kita ya, Ya. terutama saat ini tetap mempertahankan apa yang sudah kita capai di Pulau Jawa dan Bali, karena kalau kita lihat progresnya cukup baik ya, artinya kita ketahui sejak kita melakukan PPKM darurat di minggu pertama, di minggu kedua itu hampir semua kabupaten kota dan provinsi di Jawa Bali itu berada pada level 4. Kemudian di minggu ke-3 Juli itu sebagian sudah mulai ada yang memasuki level ke-3 dan terakhir ini kalau kita lihat sebagian besar sudah pada level 3, bahkan ada satu kabupaten kota di Jawa Barat yang memasuki level 2. Artinya kalau kita breakdown lagi pada tingkat desa dan kelurahan, ini sangat memungkinkan ada yang sudah pada tahap level 2 dan level 3 ya, karena kalau kita melihat sudah terjadi penurunan yang signifikan terhadap kasus konfirmasi, jumlah kematian dan terutama adalah tingkat orang yang dirawat di tempat perawatan, baik itu isolasi maupun juga tempat perawatan rumah sakit. Tetapi yang harus kita waspadai adalah seperti yang kita alami juga pada waktu awal-awal sebelum bulan Ramadan, di mana Ya. pada saat itu kita mendapatkan jumlah kasus konfirmasi, kematian dan juga tempat perawatan itu sangat rendah di Pulau Jawa Bali. Tapi di sisi lain kita melihat di luar Jawa Bali, terutama pada waktu itu di Sumatera dan Sulawesi terjadi peningkatan kasus ya, bahkan kemudian kita lihat makin banyaknya zona merah pada waktu itu, sehingga ini yang kita cegah, efek yang kita sebut sebagai efek pingpong. Jadi kita menekan mobilitas di Pulau Jawa dan Bali, dan penanganan kita tingkatkan termasuk upaya testing dan tracing, tapi kemudian kasus ini justru kemudian meningkat di luar Jawa dan Bali. Nah, oleh sebab itu kita masih perlu melakukan perpanjangan dari PPKM level ini, selain tadi tetap mempertahankan dan bahkan menurunkan terkait kapasitas atau indikator laju penularan kita di Jawa Bali, dan yang kedua adalah mengantisipasi, memitigasi kondisi peningkatan kasus yang terjadi di luar Jawa Bali. Karena bagaimanapun juga Jawa dan Bali serta luar Jawa dan Bali ini tidak bisa kita pisahkan untuk intervensinya, karena kita tidak menginginkan adanya efek pingpong tadi yang terjadi. Oke, Dr. Nadia, target yang disampaikan Presiden dan Menteri Marves ini adalah target 10.000 kasus harian, di mana sekarang rata-rata 30.000 sampai dengan 20.000. Apa langkah strategis yang akan disiapkan oleh Kemenkes tentunya untuk bisa membantu menurunkan laju dari penularan COVID-19 ini? Iya, artinya kalau kita lihat respon daripada kondisi penanganan pandemi kan memang diukur dalam dua indikator besar, yaitu Ya. indikator laju penularan dan indikator kapasitas respon. Kalau kita berbicara indikator laju penularan ini diukur dengan rasio ya, artinya Ya. kasus konfirmasi per 100.000 penduduk, kemudian kita melihat ada jumlah perawatan pasien COVID per 100.000 penduduk juga, terutama pada kasus sedang dan berat, dan jumlah kematian pada kasus konfirmasi per 100.000 penduduk juga. Sementara yang kita nilai juga adalah indikator kapasitas responnya. Ingat bahwa testing atau ini harus diperbanyak sesuai dengan target yang ada. Dan yang kedua adalah bagaimana kemudian juga kita ingat bahwa testing ini harus terus kita tingkatkan ya, karena mengingat Betul. saat ini baru 250.000 testing yang kita capai, sementara target kita adalah 400.000 harian. Kemudian kita juga lihat positivity rate, walaupun positivity rate kita sudah menurun ya,
Kalau kita melihat angkanya sebelumnya mendekati 50%, sekarang sudah 21% ya. Artinya Ya, kita mencapai kurang dari 10% itu sangat memungkinkan untuk kondisi ini. Nah, sehingga tentunya jumlah testing harus terus ditingkatkan dan tracing juga harus juga ditingkatkan karena artinya kita melakukan 10 sampai 15 kasus pemeriksaan kasus kontak erat betul. dalam 72 jam dan tempat perawatan. Kalau kita melihat tempat perawatan itu harus kurang dari 60%. Nah, kalau kita lihat tempat perawatan ini secara nasional juga sudah turun kurang dari 60%, yaitu 59,5% ya. Mm-mm. Tapi terlihat di beberapa tempat itu terjadi peningkatan, terutama misalnya di Bali, tingkat tempat perawatannya masih di atas 80%. Kemudian di yang lain yang di atas 60% Ya. itu cukup banyak provinsi-provinsi yang di luar Jawa Bali seperti Kaltim, Bangka Belitung, kemudian Sumatera Barat, Lampung, Sumsel, Kalimantan Selatan, Riau, Sulawesi Tengah, Jawa Timur, Gorontalo, Sulut, Sumatera Utara, Jambi, dan Sulawesi Selatan. Nah, ini artinya Oke. betul-betul menjadi perhatian kita terkait dengan kasus. Kalau kita lihat kasus konfirmasi juga sekitar angka pada 22.000, sementara pemeriksaan itu tetap terus meningkat. Artinya untuk kasus per 10.000 itu memungkinkan untuk kita capai kalau kemudian Oke. kita bisa menekan sebenarnya laju penularan ini dengan tetap Baik. tadi menjalankan pembatasan-pembatasan kegiatan sosial kita. Karena sebenarnya kita tahu bahwa upaya untuk menarik rem darurat untuk bisa mengurangi laju penularan tadi baru bisa kita lihat 14 hari sampai dengan Mm-mm. 3 minggu ya pasca kita melakukan kegiatan Oke. tersebut karena ini sesuai dengan perjalanan daripada virus COVID-19. Baik, baik. Terima kasih Dr. Nadia, Dr. Siti Nadia Tarmizi, juru bicara Kemenkes sudah bergabung bersama kami dalam Metro Pagi Prime Time.